Sesungguhnya di dunia ini sudah ada surga. Malam yadkhulha, siapa yang tidak bisa masuk ke dalamnya, itu dalam surga di dunia ini. Kata Imam Ibnu Taimiyah, lam yadkhul jannatal akhirah. Mereka nggak bisa masuk. Lebih sulit lagi masuk di surga yang ada di akhirat. Dan itu bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang hari ini sudah dihadiahi iman. Atine ini wis tentrem. Makanya beliau juga melanjutkan, lau ya'lamul mulku wa abnaul muluk. Seandainya para raja dan anak-anaknya para raja, yaitu pangeran-pangeran itu mengerti, manah nufihi, apa yang ada di dalam hati kami, ya, hatinya para ulama, hatinya orang-orang yang beriman itu, yang sudah ada merasakan surga di dalam hatinya. Apa kata beliau? Lajaliduna alaihi bisuyuf, tentu mereka akan mengerahkan bala tentara dengan banyak pedang untuk merebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ad-Da'wah, sebagai panitia kajian pengajian rutin, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, mbah-mbah, Mbah Kung Bauti yang selalu dibahagiakan, dirahmati, dan semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis mulia ini dalam rangka silaturahim, talabul ilmi, sholat berjamaah, dan biasanya kecapan berjamaah. Mudah-mudahan segala keutamaan amaliyah kita di pagi hari ini menjadikan Allah ridho, menambah untuk kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, juga barokah rizki. Senantiasa bermohon mudah-mudahan selalu diparingi awak sehat, iman kuat, amal soleh lan duwe akeh, rezeki lancar, kebutuhan didik, 129 saged cangkruan malih teng swarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Panjenengan tiang sae, amalane sampun sae, ndungone sing sae-sae. Insyaallah dunia akhirat ugi sami sae. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap mudah-mudahan seperti disampaikan Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi kana lahu fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari kontrakannya, dari kos-kosannya dalam rangka menuntut ilmu, maka diserupakan baginya pahalanya orang-orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu seperti orang yang memanggul senjata berperang berjuang di jalan Allah. Sebab itu meskipun amaliyah kita pada pagi hari ini kelihatannya sederhana, duduk mendengarkan, menyimak, memahami, menghikmah, tapi ini pahalanya serupa dengan orang-orang yang berjihad di Palestina. Tapi gini ku, nek wong jihad niku mboten enten sing ngantuk. Nek jihad ndolek ilmu biasanya kata sing, tapi mboten tiyang mriki, nek tiyang mriki mesti melek. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita membahas haibah
orang beriman atau kesaktian orang yang beriman pada subbab yang ke-10, insya Allah yang terakhir. Karena ini sebenarnya mengambil tema dari 10 angka keramat dalam Al-Quran. Memang bukunya begitu, kitabnya. Nah, untuk merefresh, menyegarkan ingatan, apa saja sih keunggulan, haibah atau kesaktian orang beriman? Di antaranya pertama, bahwa orang beriman hidupnya selalu beruntung. Tidak akan pernah buntung, mesti untung. Senajano dioyak-ayik, dikocak-kacik, ditekung, dijelungup-jelungup, no, tetap pada akhirnya beruntung. Qad aflahal mukminin. Biasanya niku umur 35 pun mulai kerasa, 42 sudah makin jelas. Makanya kalau anak uang umur 45 gak jelas nih, imane perlu diopname, diperiksa. Pertama, yang kedua, bahwa orang yang beriman pasti kalau ada urusan bakalan ditolong oleh Allah. Mboten mungkin tidak, pasti. Wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Sudah menjadi haknya orang-orang beriman dan sudah menjadi kewajibannya Allah untuk menolong mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Sebab itu sudah dibuktikan dalam sejarah, dalam kehidupan nyata, orang beriman itu memang penuh pertolongan sebagai personal maupun sebagai umat. Nek panjenengan emut, umat Islam ini berapa sih awalnya jumlahnya? Rasulullah kan sendirian, begitu sudah punya yang diperjuangkan, menegakkan la ilaha illallah, tabaddala hubbu Quraisy, berbaliklah cintanya orang Quraisy. Di orang Quraisy niku sakjane ngono seneng remen kali Rasulullah, tapi karena mengucap la ilaha illallah berubah cinta mereka menjadi benci. Yang membenci orang-orang hebat, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi oleh Allah, Rasulullah juga disanding orang hebat. Yaitu Ali bin Abi Thalib dan Hamzah. Seimbang kan? Nanti jumlahnya sudah banyak. Umat Islam 313 harus berhadapan dengan 1000 dalam perang Badar. Dia tetap menang. Wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Nanti dalam perang Yarmuk umat Islam jumlahnya 38.000. Sudah banyak dibanding 313. Sudah berlipat-lipat. 38.000, ada yang mengatakan 40.000. Tapi lawannya 240.000. Berarti berapa nih? 1/5 ini. 1/5 mas 20%, tetap menang. Bagaimana cara Allah memenangkannya? Niku dibuat badai berpasir, yang badainya niki miring. Di sini umat Islam, orang-orang beriman, lawannya di sini. Badai ini miring. Sama nanti enten udan miring nanti bersama. Sing mriki mboten kudanan, sing kene sing kena. Dicampur sedikit virus malaria. Jadi munculnya ngerogo kabeh, wis enak karek ngepuki tok, menang. Lenge wakana haqqan alaina nasrul mukminin. Yang berikutnya, bahwa orang beriman kalau mereka beramal tidak dirampok oleh Allah, amalnya dibalas. Man amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan bagi mereka yang paham, mereka akan tahu kebutuhannya apa, harus beramal apa. Makanya ketika para sahabat bertemu Rasulullah, itu yang banyak mereka tanyakan, ya Rasulullah, amal yang cocok untuk saya apa? Cocokan apa? Amal. Dan Rasulullah itu orang per orang dijawab dengan berbeda-beda. Bukan karena inkonsistensi, bukan tidak konsisten, tapi justru menunjukkan keluasan ilmu dan kedalaman hikmah. Karena orang itu punya masalah yang berbeda-beda. Oh, iki wong iki koyo muring-muringan, alisnya tepung. Orang seperti ini dijawab oleh Rasulullah,
la taghdab, untuk kamu ojo gampang muring. Nek didelok ana wong kok compang-camping duit katapek nyekel, ini berpotensi kena dosa durhaka orang tua. Ya Rasulullah, amalan yang baik untuk saya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Begitulah Rasulullah. Jadi urusan amal kemudian menjadi disiplin ilmu baru. Nek panjenengan paham, panjenengan posisi nila nopo, kudu ngamal nopo, niku sudah ada. Nek mboten kanca plek, mboten kula kandhani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat, bahwa orang beriman sudah pasti akan dijadikan khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sawangan ngeten niki panjenengan pun rajane segala makhluk. Karena panjenengan rajane segala makhluk, harusnya tidak ada manusia yang rela menghamba kepada selain Allah. Apa mana yang menghamba kepada jin? Wong jin niku levelnya nih sore panjenengan. Lah kok jin disembah meskipun jinnya dilebokno keris, dilebokno akik. Lah wong-wong ku ya salah paham, keris-keris yang sebenarnya adalah ilmu yang berasal dari ahli-ahli sejarah dimetaforkan untuk memudahkan pemahaman, tapi dianggap keris temenan. Akik merah dal 5 napa niku? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dale 5 niku ikatan tauhid yang kuat. Lah kok tambah ndoleki akike. Padahal niku karepe dal 5. Maksudnya qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas niku lho. Understand? Termasuk manusia juga harusnya di atas makhluk yang lain, seperti virus. Kudune ana ndukure. Seperti duit. Duit kudune ndukure nisore sampean. Gak nggarai ruwet. Kok kedap-kedip sampean. Nah, para kamu yang berikutnya, bahwa orang beriman sudah pasti akan dimenangkan, bukan hanya ditolong tapi dimenangkan. La yastakhlifannahum fil ardi, mereka akan dibuat oleh Allah berkuasa di muka bumi. Dan kita ini sudah berkali-kali berkuasa nih, sudah berkali-kali. Jangan inferior, jangan rendah diri. Tapi memang kekuasaan itu dipergilirkan. Sebelum eranya Nabi Muhammad, penguasa-penguasa itu adalah keturunan Bani Israel. Kemudian di eranya Rasulullah beralih, mulai Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, terus kemudian Bani niku. Bani Abbasiyah berkuasa di Timur Tengah. Yang terusir Bani Umayyah. Tapi Abdurrahman Ad-Dakhil bisa menaklukkan Spanyol. Dulu namanya Andalusia. Jadilah Eropa dikuasai Islam versi Bani Umayyah, di Timur Tengah dikuasai Islam versi Bani Abbasiyah. Islam berjaya dengan dua sayap kekuasaan. Nggih, jadi pernah berkuasa, bahkan pernah menaklukkan benua yang lain. Gini ku, Turki Utsmani, dulu namanya Bizantium, kemudian menjadi Konstantinopel. Begitu Turki Utsmani berkuasa, selatnya ditutup karena tidak mau bergaul dagang dengan orang Eropa. Dibaca oleh ahli-ahli agama di tanah Jawa, terutama oleh Sunan Kalijaga. Lah, dibaca geopolitik itu, lantas kemudian dicarikan jalan keluar. Diambillah keturunan Brawijaya V, diletakkan di pesisir utara untuk membuka pelabuhan-pelabuhan. Begitu pelabuhan-pelabuhan dibuka, mereka yang jadi adipati di pantai di pesisir utara itu
mulai pundi kulone Surabaya apa Gresik, Tuban, tau terus sampai tutuk Demak Bintoro mriko. Nah, adipati-adipati ini menjadi kaya raya. Jadi kalau nggak kadang mikir hebat banget ya, zaman dulu geopolitiknya sama-sama ditutupnya jalur perdagangan. Nah, sekarang dampak ditutup Hormuz dong ngelu kabeh. Kalau dulu kenapa kok umat Islam malah untung? Dulu di eranya Wali Songo ada masalah apa? Cocok wis kalah barokah awak dhewe iki. Padahal dulu semuanya serba terbatas, komunikasi terbatas. Pemetaan tidak seperti sekarang, tapi bisa dibaca dan hasilnya bagus. Setelah kaya raya, pesisir-pesisir utara adipatinya berdiri di Demak Bintoro, disumbang oleh para adipati itu. Makanya para adipati ini disebut sebagai keris sabuk inten, bukan keris temenan, tapi mereka-mereka yang kaya raya dek sabuk ini ono intene. Makanya disebut wong soge, ikut membantu berdirinya Demak Bintoro. Berkuasa loh Islam di tanah Jawa. Kemudian sempat ada guncangan, lumrah karena bagaimanapun keturunan Brawijaya V itu tetap keturunannya Ken Arok. Makanya dalam pemerintahan Demak juga ada perebutan kekuasaan. Siapa itu? Ya Raden Kikin, putrane raja pertama Raden Kikin dibunuh oleh keponakannya. Yos koyo Singosari, Anusapati, dan lain sebagainya, Pak. Halo, asik melek. Iki maca sejarah ta mboten niki? Nggih. Tapi nggih tetap menang. Kemudian muncul Mataram Islam. Mataram Islam lebih tegas lagi, memadukan antara kemampuan mengelola peradaban dengan ideologi. Mataram Islam. Muncullah sosok hebat namanya Sultan Agung, Raja kedua Mataram, yang berkuasa 32 tahun, mirip dengan Pak Soeharto. Lah ngono sih Pak sampean niku. Kalau itu dihubungkan dengan ilmunya Ibnu Khaldun, ketemu. Dan kita ini pernah berkuasa. Cuman wong-wong niku kekuasaan atau berbagai rahmat yang diberikan diinginkan lebih ideal. Jadi kemenangannya itu belum diterima sebagai kenikmatan, pengen yang lebih ideal. Itu kudu genderone kudu ono gambare napa syahadat, terus kabeh-kabeh dijenengi bahasa Arab, mungkin ngono. Sakjane wis menang awak dhewe niki, wong ngaji ya gak tau dilarang. Aku gak setuju sampean. Cuman nek korupsi pancen ono sing sedina oleh sak M ono, iya. Nggih, pancen gaya Indonesia ngeten, Pak. Nusantara niku ngeten, kenceng-kenceng nemen niku kalah. Wali Songo yang kenceng Sunan Kudus kurang nopo. Sunan Kudus itu purifikasi, kau kencengnya banget. Padahal beliau ini panglimanya para wali karena anak dari Sunan Ngudung. Sunan Ngudung itu pendiri Kopassusnya Majapahit. Beliau punya kemampuan militer, kalah ketika punya murid jenenge sinten? Aryo Jipang atau Aryo Penangsang. Sing menang malah siapa? Sunan Kalijogo yang mengadopsi napa niku purun ngeramuti anak-anaknya Brawijaya. Nanti dalam percaturan tokoh nasional kan nggih sih. Cokraminoto punya murid nggih. Sing kengananen nggih ilang. Sinten namine? Sinten? Cokraminoto niku enggak ada murid. Pak Soekarno, situk malih sinten? Musa, situk malih sinten? Sing ditembak niku lho nggih. Mboten. Jadi akhirnya nggih sing anu niku tengah-tengah nggih, senajan ya ini ya ngono, tapi ini wis gaya Indonesia ngoten niku. Makanya nek panjenengan ada dakwah yang simbolnya Muhammadiyah itu, ya simbol Muhammadiyah itu kan kita ini disebut Islam tengahan, napa? Wasatiyah. Disebut Islam tengahan itu sudah ramuan juga, Pak, ini sudah ramuan.
sudah belajar kengirian ya kejeglong, kengananan nggih kejeglong iki wis tengah-tengah wae. Kok ketapedip sampean. Berikutnya bahwa umat Islam napa nih kok kaduk mendrip nih. Umat Islam niku mereka kalau kepepet nggih mendrip niki. Mboten apa terus namawan. Kalau kepepet urusan rezeki, dompet yang greges, itu bisa langsung minta rezeki dengan tanpa prosedur duniawi. Langsung roto, beyak-biok, gembrojok. Nggih, lampun niku nggih. Teman niku kan. Ada di mana ini? Apakah dulu pernah ada contohnya? Oh, sudah. Siapa? Nabi Isa. Dan ayat itu tidak dihapus dari Al-Qur'an, berarti masih bermanfaat. Bagaimana doanya? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Doa ini sudah pasti terjadi syaratnya mboten nansal kena penyakit BE. Napa? BE donya napa ndonga rek BE. Lah niki. BE dikabulno. Nek kena penyakit BE niku mesti gak dadi. Kudu yakin. Yakin wis dadi. Kula yakin mawon, makanya kula gak tahu umek urusan apa? Ekonomi ngaten iki sing ABCDEFG. Hadirin para rawuh yang dirahmati oleh Allah, tapi enten amalane rumiyin nika nggih. Napa amalane? Sing nomor setunggal Toha 132 wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Panjenengan melakukan sholat, yang sholat ini dilakukan bersama satu keluarga. Lalu kemudian bersabar, mboten pisan pindho tok, sak keluarga ajik sholate. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan. Aku tidak pernah minta rizki, kata Allah. Nahnu narzukuka. Ya malah kamilah yang memberi rizki. Di bahasa Surabayane, wis urusan sholatmu sak keluarga, rezeki aku sing ngurus. Sing ngomong ngoten Allah mboten kula. Ini ayate ngoten. Lalu apa lagi? Kudu punya budaya bangun sebelum subuh. Itu sudah harus membudaya. Kenapa? Bangun sebelum subuh. Dalilnya as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Oh nggih. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarak. Oh, nama lagi. As-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Nggih, istighfar di waktu apa, Pak? Waktu sahur. Istighfar di waktu sahur. Apa yang dibaca? Sayyidul istighfar. Dapat apa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Aku akan turunkan rahmat dari langit, solusi dari langit. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan aku akan tambahkan untuk kalian yaitu harta yang banyak dan anak keturunan yang salihah. Lalu apalagi? Sebisanya panjenengan menyambung silaturahim. Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Yang disambung berapa? Kalau bisa mengikuti syariatnya Nabi Musa, yaitu 70 orang. Nah, nek sampean napa? Dulure akeh sing ilang nggih angel. Jenenge napa? Kepaten obor. Sebab biyen-biyen percaya ambek omongane setan. Setan niku lah iso nggodha wong desa, iso nggodha wong kutha ya.
Sing kutha diomongi, pendidikannya tinggi, pinter, duwe rada akeh diomongi. Wis aja nang desa saiki wis gak usum gak koyo biyen. Saiki sing boto sing mara. Sing desa diomongi ambek setan. Sampeyan aja bolak-balik nang bola-bola sampean sing wis sukses-sukses iku. Mengko nek sampean merono dikira utang. Wis gak sarono. Gak merono akhirnya mboten ketemu. Wis ketemune kok setahun pisan ana halal bihalal. Begitu halal bihalal sing soge-soge ambek setan digodha. Fa amma bi nikmatika rabbika tahaddits. Gelangmu gayen kabeh iku gak sombong, itu napa tahaddits bi nikmah, menunjukkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Lah wong sing desa begitu wong kutha gawe gelang sampai tutup lengan ya, sing desa dibisiki lho gak lido jadi mrene iku mang gak niat halal bihalal, niate pameran gelang. Wis tahun ngarep gak usah teko buyar. Akhirnya bareng-bareng ekonomi ini remuk gara-gara memutus silaturahim. Karena inna rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin. Jatah rezeki manusia itu dihentikan oleh Allah disebabkan karena dosanya. Dan dosa yang paling berpengaruh terhadap ekonomi, 1. durhaka orang tua, 2. berzina, 3. mendolimi orang lain, 4. memutus silaturahim. Ini kan dalile kabeh. Hadirin para rawuh yang berikutnya, bahwa orang beriman oleh Allah nanti tidak akan dibiarkan merana. Mereka sudah disiapkan untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Alladzi yahmiluna al-arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan mereka juga menginginkan orang beriman itu wa yadkhuluhum jannatu adn yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah dengan mak bapaknya, mbah-mbahnya, pasangan hidupnya juga dengan anak-anaknya. Nah, baik para rawuh niku wau kula sampekno kuwatir panjenengan wis lali biyen kesaktiane orang beriman niku apa ae. Ternyata kita ini memang sudah hebat banget dan iman itu sudah hadiah paling besar. Makanya kok panjenengan niku dadi wong iman, kok urip pancet ya apa kelopa ini pancen iman yang grogo. Sing bener nek wis iman ya urip iku karek ha hihi. Napa? Karek ha hihi wis karek senenge urip beriman. Wong semuanya sudah diberesi urusan donya, akhirat nggih ngoten. Nah, yang kita bahas hari ini berdasar Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ternyata orang-orang beriman itu para rawuh, mereka sudah dijadikan calon kuat penghuni surga yang kekal abadi. Dipastikan khalidun ibu mana kekal, supaya panjenengan tidak khawatir ada sertifikat ganda. Engko nangan di swarga ono sertifikat ganda. Terus mari ngono penghuni surga yang lebih awal iso napa dilende ambek penghuni surga yang baru gara-gara ada sertifikat yang diterbitkan baru. Jari Prof. Mahfud, kemudian penghuni yang lama ini disuruh ke pengadilan, tapi pengadilannya wis disuap, akhirnya kalah sertifikatnya. Nah, lah enten nang ngoten. Jari Prof. Mahfud, nanti ndelok TV ya sampean. Di surga tidak ada begitu, aman panjenengan, tidak akan ada penggusuran dan tidak akan ada sertifikat ganda, dan juga tidak ada lende-lendean. Apa yang panjenengan miliki itu abadi, tidak seperti di dunia. Nek teng dunia niki kan gantian ya Pak, ya. Nih, griya sing panjenengan panggeni hari ini niku adalah milik orang lain di era terdahulu. Lah nanti kemudian bisa jadi yang kita huni hari ini akan jadi milik orang lain. Termasuk panjenengan itu pasangan-pasangan hidup nggih ngoten, kalau di akhirat itu kekal. Tapi nek mriki iso uga 2-4 tahun yang akan datang iku dadi bojone kanca sampean.
Kok sawangane mangkel ngono sampean. Lah memang begitu kelebihannya surga. Nek sing donya niki nggih ngoten niku. Dan saya yang dirahmati Allah, dan itu menurut para ulama, kalau orang itu sudah dirancang masuk surga, hatinya itu sudah kerosok. Itulah yang disebut oleh para ulama, termasuk yang disampaikan oleh siapa? Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan lau ya'lamul mulku. Sini inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini sudah ada surga. Sesungguhnya di dunia ini sudah ada surga. Malam yadkhulha, siapa yang tidak bisa masuk ke dalamnya, itu dalam surga di dunia ini. Kata Imam Ibnu Taimiyah, lam yadkhul jannatal akhirah. Mereka nggak bisa masuk. Lebih sulit lagi masuk di surga yang ada di akhirat. Dan itu bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang hari ini sudah dihadiahi iman. Atine niku wis tentrem. Makanya beliau juga melanjutkan lau ya'lamul mulku wa abnaul muluk. Seandainya para raja dan anak-anaknya para raja, yaitu pangeran-pangeran itu mengerti manah nufihi, apa yang ada di dalam hati kami, ya, hatinya para ulama, hatinya orang-orang yang beriman itu, yang sudah ada merasakan surga di dalam hatinya. Apa kata beliau? Lajaliduna alaihi bisuyuf, tentu mereka akan mengerahkan bala tentara dengan banyak pedang untuk merebutnya. Mengapa? Karena hatinya orang beriman itu wis mewarem, Pak. Mewarem, wis tentrem. Makanya wis iman kok sik percaya ambek kocak-kacike donya. Mengko ndo akhirat ya koyo ngono keadaane palian. Makanya panjenengan kudu tentrem lebih awal. Napa nih? Tukang tak? Oh dicoba. Pun niki mawon lho sementara nggih. Wis kudu tentrem ket mulai sakniki. Dan panjenengan itu para rawuh dalam banyak keadaan Allah niku sudah berkali-kali berupaya untuk membuat hati panjenengan itu dibuat tentrem supaya surga itu hadir. Sehingga orang beriman, ingatan lho para rawuh, itu kebahagiaannya itu mandiri, nggak butuh suplemen. Ya napa niki maksudnya niki? Pun waras sami niki. Niki nek miki wis waras iso dijelasno niki. Kan enten tiyang niku ngeten, aku iku baru bakal bahagia nek dhuwitku wis akeh. Niku berarti dhuwit niku suplemen kebahagiaan. Nek umpama gak sida dhuwit, berarti gak sida bahagia. Aku bakal bahagia nek omahku wis dadi terus gede. Umpama kok suwe dadine utawa durung duwe omah, berarti wurung bahagia. Sementara bahagianya orang beriman itu sudah permanen, ya. Dia punya hati, ya hatinya itu sumber bahagianya. Dan dia sendiri sudah menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya. Makanya wong itu ciri khasnya sudah terlihat dari penampilannya, wis gak becungi. Napa becungi nih? Becungi ini kenapa ya? Minggu ngono. Sumpek ngono sawangane ini. Tampil dari wajahnya becungi. Padahal kalau panjenengan saya pun pirsa. Kalau kamu tidak bisa tampil sebaik-baiknya, senang hati, berwajah manis, penuh senyum, mending turu wae ndek omah, ben gak ngerweti wong liya. Nyumbang sumpek nang wong liya napa? Nyumbang sumpek. Sing gembira lho, dadi wong napa? Sing gembira wong wis duwe iman. Asik melek? Apa yang diupayakan Pak kalau kita ingin tentrem, bahagia, bukan hanya gembira loh ya. Nah gembira niku kan dari hormon,
Gembira itu dipaksakan bisa, supaya ada dopamin yang keluar itu bisa dipaksakan. Mbok dikei zat nopo itu bisa. Tapi bahayanya orang itu nek gembira kok terus, itu malah matian. Tapi nek bahagia mboten, karena berbeda. Kalau bahagia mboten, bahagia itu hadiah dari Allah. Ada banyak sarana yang bisa digunakan untuk bahagia, tentrem. Di antaranya, ngaji ngeten iki. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Sudah pasti orang-orang yang sering-sering ngaji, mereka itu mendapat hadiah dari Allah, dalam hatinya ketenangan, ketentraman. Makanya meskipun pengajian itu adalah jihad, umpomo kok wong-wong pas pengajian kula niku turu, kula mboten tersinggung. Sebab memang ada dalil yang lain. Napa niku wau? Ciri khase wong iku, nek mereka mendapat hadiah kebahagiaan niku tentrem. Lah nek tentrem kan gampang turu, ngoten lho. Makanya nek ana uang kok pengajian terus turu, saya tidak tersinggung. Malah dalam hati saya, ya wong iki sing sukses disiki. Berarti tentrem disiki. Cuman nek uang ngaji turu gak oleh cerita kancane, ngoten mawon. Sebab nek cerita mungkin keliru. Apa mang pengajiane? Prasaku ngene, wong dekne turu kok prasaku. Jadi wis aja cerita ngoten mawon, lek turu ya wis aja cerita. Tapi mboten napa-napa, nek kula mboten tersinggung sebab ngerti dalile. Orang yang bahagia, tentrem, adem ayem, tentrem, suwe-suwe merem. Niku pun lumrah. Makanya ngaji kok merem, mboten napa. Malah sing luwih sakti niku merem paham ya. Sing rada apes napa? Melek gak paham. Mergo napa? Kepikiran bubuan ngene. Para rawuh yang dirahmati Allah, hal yang lain yang bisa diupayakan dan niku Allah senang itu memberikan kepada panjenengan. Apa itu? Kalau panjenengan kersa beribadah, memang hadiahnya itu ketentraman. Ya abna Adam tafarraq li ibadati amalan sodrokal hinni. Ayo, ibadah-ibadahmu akan aku buat dengan ibadahmu itu hatimu menjadi kaya, akan ada dalam perasaan jiwamu itu bahagia. Sehingga kemudian disampaikan laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Nanti kamu akan tahu bahwa sebenar-benarnya bahagia itu bukan bahagia yang dikai suplemen-suplemen niku wau. Apa-apa yang ada di muka bumi ini bukan itu, tetapi bahagia yang asli adanya dalam hati. Dan itu dihadiahkan kepada orang-orang yang sregep ibadah. Makanya kok ngaji ini berkurang, ibadah berkurang, mesti ngeten. Napa? Mesti komeng nggih, wonge wis morak-marik, Pak. Diserap oleh kekuatannya dunia. Jadi dunia itu ciri khasnya nggak ada ruwet. Tapi nek panjenengan ajeg ibadahe, ngajine ajeg, nanti panjenengan menangani dunia, dunia jadi sungkan. Sudah jadi mudah. Mbok sampean dadi kepala regu kayak jadi direktur wis aman. Men sampean kandhani direktur sing gak ngaji, mung gorong ruwet ya. Kau ngaji. Yang berikutnya iki garek nom-nom menikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha supaya menjadi tenang. Nom-nom itu langit itu sendek nang berangkat nih, cokakan pertimbangan. Sing gare suwe niku kedukuran spek. Sing dijopuk level 90 padahal dekne bijine swidak 5. Kedukuran spek. Makanya kula seneng ya. Bapak kula niku rumusnya gampang. Pokoknya nek pengen cepet nikah, ndolek sing ana sing gelem. Lha wis ngono. Ndolek sing ana sing gelem.
Yang penting ngono ae. Lah nek sing mbok karepno iku kriteria ngene tapi gak ono. Kriteria muncul tapi sing koyo ngono iku nduk geluran gak ono. Sidoarjo gak ono, Mojokerto gak ono, Jawa Timur gak ono. Ndukno titik kriteriae. Arek nom-nom iki rungokkan iki. Terus ndolek sing gelem, supaya gelem ya ditakoni. Takoni, Mbak, menurut hasil istikharahku sampean niki sing paling pas. Pilihane pangeran berarti sampean niki. Nah, saiki masalahnya sampean gelem tak gak mbek aku ngono. Terus gak usah baperan. Engko gak diterima. Ndelok rolak songo ketok koyo kasur cemplungi. Sing tatak ngono. Kan ada contohnya kan sahabat Salman Al Farisi pengen menikah njaluk diterno Abu Darda soalnya dereng enten map. Wis digawakno niku perangkat menikah wis apa sing dibutuhno wis digawa, sekalian ku nek gelem langsung diangkatno. Begitu sampai di rumah si wanita yang dituju, bapaknya diomongi bahwa saya menginginkan menjadikan putri panjenengan sebagai pasangan hidup saya. Wes tak takonane areke. Bareng ditakoni ternyata si perempuan ini ngomong ngeten. Waduh ya. Lah kok Salman sih? Salman itu wong Persia. Cara bahasa awak dhewe niku engko nek mode ado berat di ongkos. Iya. Lah umpama sing nglamar niku Abu Darda, kula purun. Jadi niki sing ngarepno niku Salman, arek wedoke seneng sing ngeterno. Ayo. Bareng ngoten bapakne medal, iki rada iwu nyampekno rek. Tapi iki kudu disampekno. Nggih ya napa niki hasil musyawarah, Pak. Ngene jare anak gue. Nek awakmu man, anakku gak gelem. Gelem ya ambek Abu Darda. Ya monggo mawon. Abu Darda ya apa? Kamu mau menikahi putri beliau? Gak apa-apa sampean. Lu gak apa-apa. Kata Abu Darda, nggih pun sakjane kula nggih seneng ya. Apa kata Salman? Wes iki semua peralatan dan perlengkapan ini untuk kamu. Saya saksinya, menikahlah dengan semua yang aku siapkan. Wono lanang iku. Ojo titik-titik iku pagar makan tanaman. Lah apa? Lapo ya. Pokoknya lek dilamar kok durung gelem ya durung jodone, golek maneh ngono ae. Ngono kok wis gak iso move on, mulek nduk kono ae sing. Nah, hadirin para rawuh iki menikah arek nom-nom. Nek panjenengan pun dados tiyang sepuh, jangan menjadi penghalang. Nggih, nek yuga sampean pun ngomong bab nikah, support mawon. Larine umur pinten? Pun umur 24 menuju 25. Tapi anu set ekonomi dereng jelas ya. Nek ekonomi ini dereng jelas, sing salah bukan mereka, kita semua. Berarti pendidikan tentang bagaimana mendapatkan sumber pendapatan itu yang kita lemah. Nanti kalau dia minta nikah terus tidak dinikahkan, masalahnya double loro. Yo nek gak terjerumus zina, tambah melarat abadi. Nah sampean wis pernah salah, ngene ku tidak berhasil membuat anak-anak sampean sugih sadurunge 20 tahun, sudah jangan ditambahi lagi dengan membuat kesalahan kedua, ngene ku membuat mereka terjerumus zina. Ya wis oke, siap support mbek bapak. Ngono, beras 20 kilo saulan. Kayak bapak kula. Lah niku lak beras e, Pak, lah iwake. Berantas buka 24 jam. Go pancing. Pancing siji kurang, bawa pancing telu. Mburine omah tanduri pohong. Kei pohong tahun, tanduri kates dan isok nyayur. Engko lak makmur-makmur dhewe ya, ngoten. Ojo dadi bapak tambah dadi penghalang. Wis gagal pertama, katene gagal kedua. Ngeten lho para rawuh, nek kula panjenengan sedaya duwe anak nggih, umur 20 kok durung sugih, kita yang salah. Sebab kita sudah mendidik mereka dengan cara yang salah. Nek mendidik ini bener, niru Rasulullah 8 tahun, Pak.
8 tahun nyambut gawe. Nggih, Rasulullah 8 tahun angon wedhus. Angon wedhus. Itu kan begitu. Sejarah yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri, juara 1 penulisan sirah nabawiyah tingkat internasional. Menulisnya begitu, Rasulullah 8 tahun angon wedhus. Skillnya angon wedhus itu bukan hanya nggur pokok dingon, tapi juga melindungi dari serigala. Dan sudah harus hafal suara-suara kambing. Jadi kambing suaranya podo, tapi kudu dimengerti, Pak. Oh, iki wedhus luwe, iki wedhus waya nikah. Ah, wedhus waya rabi dipakani ae gak gelem. Njaluk ditolekno bojo. Dan Rasulullah hafal ngoten niku. 17 tahun sudah ganti profesi jadi pedagang. 25 tahun sudah siap menikah dan beliau mampu memberi 20 ekor unta betina. Dan saya punya teman yang sekarang ini ternak unta di Nglatik, datang Ngoro Mojokerto, teman main dan teman satu kampus, satu jurusan di Fiat dulu, Surabaya. Ini ku ternak unta, kalau tangleti, unta saiki piroan. Standarnya 200 juta, sing rodok nisore iku 150. Oke, kalau kita bulatkan 200 juta, berarti Rasulullah umur 25 tahun itu sudah bisa memberi mas kawin 4 miliar. Sampean eling-eling ibu-ibu, jadi 4 miliar niku sampean ben dikei mas kawin piro, lah kurangi sampean tagih kok nek mulih nggih. Ngreges iki bapak-bapak iki. Ngelas niki kita ndak terlambat banget niki urusan ekonomi niki. Baru lulus kuliah di usia 22 tahun, kadang-kadang tidak langsung kerja. Masih harus mencari. Lah kan 2 tahun ini nabung oleh opo? Belum lagi dia harus nyicil sepeda motor. Wah, kesuwen. Sakjane kesuwen. Makanya perlu Pak diatur mana nih? Apa carane pendidikan itu mengarahnya berdaya secara ekonomi lebih awal. Jadi umur mendekati pernikahan wis gak ngene meneh. Wis sakniki sing kathah niku ajeng nikah nggih ditakoni bapake, tabunganmu piro, Le? Nggih cekap Pak nek didamel kuwade. Lah niku terus syukurane nggih Bapak. Lah, kapan kapokmu kan? Nggih. Ini ku hasilnya pendidikan kakean adalah yo ya. Sampeyan pirsa ya, napa sih bedane kampus kali pengajian ngeten iki? Bedane mek titik, Pak. Pengajian itu menghilangkan adalah, nek kampus itu kudu akeh adalahe. Ngono kakek definisi sing ben sing gampang dadi ruwet yaiku kampus. Kakean adalah, terus gak butuh diulangno. Niku kampus nggih. Termasuk pelatihan nggih, pelatihan apapun sing suwe iku biasae kakean adalah. Mengajari terapi hanya butuh waktu 2 jam, langsung ngene. Tapi nek kepengin oleh duwe akeh niku kudu didawakno, Pak. Ada pembukaannya, terus kemudian ditambahi belajar tentang anatomi. Terus mari ngono belajar tentang ilmu nutrisi. Wah, duwowo. Padahal asline intine iku engko njojot dom mek ngene tok jelep ngono tok asline. Wis ngono diempakno ngene te. Guru kula ben gak gelem ngono iku. Kan tak ulangi, ya napa carane? Iki jarum aku puntur. Ngene carane beles ngono, wis beres. Baru melaku ono kasus tambahi ilmu. Saiki gawe kakean adalah ngentekno adalah lho sampai 12 tahun baru oleh ijazah. Sik kait ngentekno adalah durung nyambut gawe. Wis sembuh rasane dhewe. Nek kula anak kula 8 tahun tak kok nyambut gawe. Sing estri pun rumiyin umur 8 tahun pun kula sanjangi. Kancamu mesti butuh pulpen, Nduk. Mesti butuh bros pedok mesti butuh kaos kaki. Dikulakno ibu engko dolen di sekolahan. Enggak penting bati, sing penting belajar. Engko lek gurune nyeneni ngomong ayah PCM Nggih, engko tak kandhanane dalile ya. Mbak temenan. Yo kok kula sing nomor kali 8 tahun mikul niki S. Saya enten foto mikul S. Saniki ambek menapa niki ambek yaine dikengken teng sawah, gak apa-apa. Jadi ketahanan pangan wis sembarang. Nggih.
Jadi penghafal Quran sekolah mbon tapek direken. Penting fokus Qurane mari. Terus sekolah yang nopo? Waya ujian gurune ditekakno. Apa sing kudu diulangi saja terus ujian beres. Terus mantun ngoten diulangi nyambut gawe. Kula cocok ambek ustaz ngoten niku. Wong nggih yai cocok wis. Iki alan iki kersane teng mriku Ustaz. Oh nggih. Kok ustaze gak tapek pinter gak tak oleh. Wis melok aku ae. Kok kedapet sampean. Jadi sampean lek anake njaluk nikah wis nang diberangkatno. Nah hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, lajeng yok napa niki kebahagiaan ini tembusnya sampai mana? Niki karek titik niki ditutupno nggih. Mboten napa niki dimarekno niki. Mangke panjenengan bisa lihat di Al-Qur'an surat Waqiah Pak, ayatnya 10 sampai 26. Tapi kita pilih mawon niki. Nah, kita pilih mawon beberapa hal yang menjadi tanda kebahagiaan nanti di akhirat. Sementara panjenengan hari ini sudah seharusnya bisa merasakan. Apa itu? Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Gini kalau dalile sing kula biasa ngomong 129 cangkruan mali swarga niki dalile. Masa ono nek swarga cangkruan? Gini ki dalile. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Nanti mereka penghuni-penghuni surga niku kebiasaannya adalah berkomunikasi berhadap-hadapan. Jadi tengok-tengok terus omong-omongan berhadap-hadapan. Nek bahasanya mriki napa? Cangkruk nggih ya. Jadi gaya khase wong swarga niku kober cangkruk. Lah nek sampean di donya wis gak kober cangkruk, wah kaya angel swarga niku. Keruweten penggawean sampean ya. Nggih, lho enten dalile cangkruk niku. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Dan nanti mereka akan disiapkan pelayan-pelayan yang muda-muda. Wah, usianya muda-muda. Pancen nggih Pak, nek napa kok enten panganan enak tapi pelayane tuwek niku nggih rada ruwet. Kula nate Pak teng mriku daerah Bicak Trowulan, dijak kanca kula. Ayam panggang terkenal Ustaz. Oke. Nah, suwe Pak ngenteni ini. Lah wong sing anu niku tuwek ngeten ya. Tumuk-tumuk ngene. Jadi karek ngeterno tok niku lho suwe. Akhirnya lho niku anu ta badhe dibeto mriki nggih, kula tulungi sampean. Kula mbah sing beto mbah. Damel kula sing niki nggih. Terus kula sanjangi tiange mbok kapan-kapan lek ngejak dalekno pelayan sing nombore aja sing tuwek. Temenan Pak, didolekno nduk mriku pinggire jalan apa Mojosari Mojokerto sebelah selatan. Nggih. Wonten mriku pelayane nom nggih banter pancene. Set kangkunge teko cepet. Hadirin para rawuh, lalu apa lagi gambarannya surga niku? Disampaikan di sini bi aqwabin wa abarika wa ka'sam mimmain. Wa ka'sim mimmain iki maknane ngeten. Nanti panjenengan minum itu sudah dimengerti oleh Allah gaya minum panjenengan. Sehingga ngeten, orang minum di surga niku Pak, ada yang disiapkan wadahnya itu berupa gelas. Berupa gelas. Jadi niku sing standar-standar nggih kaya wong Sidoarjo Mojokerto. Tetapi Allah nggih ngerti ada yang nggak biasa minum gelas. Maka mereka disiapkan wa abari yaitu sloki. Tiang pun sing minumnya pakai sloki. Wong Jepang ya. Sing alit-alit nih. Jadi mboten biasa mereka minum dengan gelas nganggo sloki. Disiapkan oleh Allah. Sing sloki niku. Lah nek sloki niki didamel panjenengan dikengken mele terus sampean mele sloki ya iso mlebu sak gelas. Ya mlebu sak sloki ini katut ya wong biasa ngombene sak mene nggih. Tapi nggih oleh Allah bukan hanya sloki, disiapkan juga ceret. Lho nggih ceret. Lah nek wong Mojokerto bagian desa mbek Lamongan bagian desa Pak, mboten lega Pak ngombe gelas. Ceret ini dilonggo ngeten. Loh, nggih kebiasaan sampean itu sudah dibaca oleh Allah. Makanya terus di surga niku disiapkan 3 jenis wadah. Sampeyan kira Gusti Allah gak ngerti nek sampean gak lega ngombe nganggo gelas. Endi wong Lamongan desa aja gak ngaku sampean. Mojokerto desa, Lamongan desa kok ngombene. Cocok nih gawe wong-wong sing dendam-dendam iku sing gak iso tuku es jus. Lho nggih Pak, lho es sekedar jus buah niku nek gak duwe dhuwit nggih tuas ngiler Pak.
Kula pun nate ngoten niku. Mari mancal sepeda ngene dodolan kerupuk nduk Surabaya nggih. Tutuk di pertigaan ketokno wong dodol es jus. Tak hitung duitku gak cukup, mek ngelekidut tok. Nggih, biyen nek saniki alhamdulillah rombonge ngene iso dituku. Masya Allah, tabarakallah. Guyonan Pak. Apa yang terjadi? Uang ngoten niku Pak. Oh, kali Gusti Allah nggih dimengerti. Ya roh aku, bagaimana rasanya hidupmu di dunia. Wis tak siapi ceret, kok ngombe jus nganggo ceret. Misal kan sak ceret-ceret gak popo. Nggih. Terus napa malih Pak? Wa faqihatum mimma yatakhayyarun. Wah, panjenengan disiapi buah-buah. Ini menjadi prosedur makan Pak sebenarnya di Al-Qur'an ini. Rupanya yang benar niku menurut urutan ayat ini makan itu buah dulu. Sembuh secara ilmiah kenapa kok Al-Qur'an itu membuat urutan buah lebih dulu. Walah min tairin mimma yastahun, baru kemudian lahmin itu daging. Jadi ngeten, yang ternyata yang dimunculkan oleh Al-Qur'an tentang makan itu fiber buah-buah dan sayur, baru kemudian daging sebagai sumber protein. Yang justru tidak disebut di sini, meskipun di surga pasti ada, itu biji-bijian. Justru biji-bijian dalam tafsir Ibnu Katsir itu dicurigai sebagai buah yang dulu membuat Nabi Adam tergelincir. Jadi buah kuldi itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebut sebagai asumbulah. Asumbulah itu bukan buah yang hebat, wapian boten. Hanya biji-bijian. Cuman dijanjikan kekekalan, ngoten to. Biji-bijian. Jadi umpama sampean nun sewu juragan beras nggih. Umpama kok panjenengan niku makan fiber cukup, buah sayur cukup, terus mantun ngoten aneka jenis daging atau sumber protein itu cukup, panjenengan mboten makan beras. Beras yang didang maksudnya napa? Mboten ada sekul, mboten napa-napa. Tapi nggih sakno wong tani ngono ae. Jadi nggih tetep mangan beras nggih menghormati wong tani. Utawa wong tani ning kan dijak melok ngaji niki supaya ganti, Pak. Mboten memproduksi beras, tapi memproduksi sayur, buah, terus ternak-ternak niku. Nggih kapan-kapan tak kandhanani wong desa-desa nggih. Sementara wong kutha dhisik. Nah, hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, kemudian wahuril in. Wahuril in itu ciri khasnya surga. Kalau mereka punya pasangan, pasangannya itu bidadari yang bermata jeli. Nah, niki ibu-ibu kudu paham nih. Mengapa disebut mata jeli? Ternyata tafsirnya mata jeli itu adalah mereka yang fisiknya sehat. Jadi ibu-ibu niki sampean siapi alat nge-gym Pak nek perlu Pak. Damel olahraga nggih, fisiknya sehat. Mengapa kok mata? Loh iya Pak, sekarang ini ada ilmu namanya iridiologi. Ditemukan oleh Bernard Johnson tahun 1885. Penelitian beliau itu untuk mengetahui status kesehatan seseorang hanya cukup dilihat iris matanya. Dan saya menguasai ilmu itu. Jadi nek kula lagi mode memeriksa orang, nggawa senter ngeten iki, oh wingi ngrogo semerap, insyaallah. Itu ada ilmunya. Makanya disebut di sini itu mata yang jeli. Mata yang jeli belalak-belalak berarti sehat. Sing nomor kali mboten suka pura-pura ngantuk. Halo, understand? Sing sik bujang-bujang gak oleh krungu nggih. Jadi nek dijawil sing lanang niku jenenge widodari niku mboten enten widodari iku pura-pura ngantuk. Cuman memang bidadari di surga itu diletakkan di khaimah. Khaimah itu tempat yang dia tidak diharuskan bekerja. Nah, nek panjenengan nggak ada bojo kerja, nggih kudu dimaklumi Pak. Berarti urusan donya mawon ya. Normal niku bapak-bapak bekerja, bojone nduk omah. Lah, nek wis ngoten niku kok ngantuk, njaluk tukar tambahno. Kalau ngantuk menurut ilmune swarga. Tapi lek panjenengan garwa panjenengan kerja Pak, nggih harus dimaklumi nek ngantuk ya. Understand? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sempurnanya bahagianya seorang beriman, baik itu nanti di akhirat maupun dirasakan di dunia, sudah seharusnya panjenengan miliki sejak hari ini. Sampai sampean gak kerasa setentram itu hidup sampean, mesti enten sing keliru.
Mungkin sampean keliru sumber informasi, mungkin sampean keliru guru. Jadi guru sampean itu sukanya memperkenalkan masalah, bukan memperkenalkan solusi. Memperkenalkan Islam sebagai problem, bukan memperkenalkan Islam sebagai jalan keluar. Wong dikongkon beragama sing seneng kok, malah milih sing ruwet. Kita hari ini kalah, kita hari ini mendapat banyak masalah. Yo pikirin dhewe lah, apa Quran gak ngomong ngono kok. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Beri berita gembira kepada orang yang beriman. Lah tugas kula pun mari memberi berita gembira. Haibah orang beriman sudah lengkap 10. Insya Allah bulan depan kita sudah ganti tema. Makaten para rawuh sing saged kula sampaikan, mudah-mudahan kita bisa bersua berjumpa kembali di kesempatan lebih mulia, lebih barokah. Semoga Allah mengawal kita dengan takdir yang baik-baik dan dijauhkan dari segala takdir yang buruk. Demikian kami akhiri, billahi fi sabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru man ittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.